Salam sehat teman-teman sekalian. Baiklah, di dalam kesempatan kali ini kita akan sharing para teman-teman sekalian mengenai nafs, kolbu, sufisme, dan kesadaran kosmik. Sering kita dengar di berbagai media sosial, baik itu di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, di Instagram, di Twitter, yang membahas mengenai nafs, kolbu, sufisme, dan kesadaran kosmik. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam. Apa sih itu nafs? Apa itu kolbu? Apa itu sufisme? Dan apa itu kesadaran kosmik? Baiklah, yang pertama itu nafs. Jadi nafs itu berarti suatu yang ada di dalam diri manusia. Salah seorang tokoh bernama Said Hawa menjelaskan bahwa nafs berarti istilah yang meliputi kekuatan atau daya marah dan keinginan atau syahwat dalam diri manusia. Pada umumnya yang disampaikan oleh Said Hawa ini seringkali digunakan oleh para sufi, karena mereka memaknai bahwa al-nafs ini merupakan sumber dari sifat-sifat tercela di dalam diri manusia. Salah seorang ulama, Muhammad Quraisy Shihab, berpendapat bahwa nafs merupakan sisi yang menunjukkan kepada sisi dalam manusia, baik itu berpotensi buruk ataupun berpotensi baik. Selanjutnya yaitu kolbu. Nah, jika kita lihat terminologi dalam Al-Quran, setidaknya terdapat 184 kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa al-qalb adalah suatu rahasia yang halus atau latifah, yang bersifat rohaniah dan sangat berhubungan dengan dasmania. Kolbu sendiri menurut bahasa berarti membalik, karena seringkali berbolak-balik. Kadang kolbu itu senang, kadang kolbu itu sedih, kadang kolbu itu setuju, dan kadang pula kolbu itu menolak. Nah, kolbu sendiri berpotensi untuk tidak konsisten. Al-Quran pun sudah menggambarkan bahwa hati itu atau kolbu itu tidak akan konsisten. Kadang dia baik dan kadang pula ya buruk. Dan selanjutnya ada sufisme. Nah, sufisme ini pada akhir-akhir ini sering kali kita dengar ataupun kita baca, baik itu di media sosial ataupun sharing-sharing di grup-grup WhatsApp dari teman-teman atau keluarga terdekat kita. Jadi apa sih sufisme itu? Sufisme ini merupakan nama umum bagi berbagai aliran sufi dalam ajaran agama Islam. Sufisme atau tasawuf merupakan ajaran yang bertujuan untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, sufi adalah penyebutan untuk orang-orang yang mendalami ilmu sufisme atau ilmu tasawuf. Dan selanjutnya merupakan kesadaran kosmik. Salah seorang tokoh bernama Batke menyampaikan bahwa kesadaran kosmik merupakan kesadaran yang menunjukkan bahwa kosmos atau alam semesta bukan tersusun dari benda-benda mati yang diatur oleh suatu hukum yang tidak sadar, kaku, dan acak atau kebetulan saja. Akan tetapi kesadaran ini menunjuk realitas kosmos yang sebaliknya, yaitu suatu yang bersifat imaterial, spiritual, dan hidup. Dan kesadaran kosmik ini ialah kesadaran yang berada pada tingkat tertinggi dalam ilmu sufisme atau ilmu tasawuf. Dan tidak semua manusia memiliki tingkat kesadaran yang kosmik. Dan juga kesadaran kosmik ini seperti kesadaran di luar insting manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin dalam kesempatan ini hanya itulah 4 poin penting yang dapat saya sharing pada teman-teman sekalian. Mungkin di lain kesempatan terdapat banyak lagi materi yang akan saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di kelompok 4. Saya Isma Jusha Fitri dari pemateri 2 ingin menjelaskan apa itu Tazkiyatul An-Nafs. Oke, langsung saja. Jadi Tazkiyatul An-Nafs itu adalah
membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela yang mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. 49 Tazkiyatul an-nafs berhubungan erat dengan usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dasar argumentasinya itu bahwa Allah tidak bisa didekatkan oleh orang-orang yang jiwanya tidak suci, karena Allah adalah Tuhan yang maha suci, teman, yang hanya bisa didekatkan oleh orang-orang yang berjiwa suci, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan mengerjakan kewajibannya. Kita sehari-hari mempunyai kewajiban ya teman, salah satunya yaitu sholat 5 waktu, yang mana kita kerjakan dalam 1 hari. Syukur alhamdulillah apabila kita bisa mengerjakan sunnah-sunnahnya seperti sholat duha, sholat malam, kita bisa berpuasa ya. Apalagi sebentar lagi kita akan puasa di bulan Ramadan. Kita lanjutkan dengan langkah-langkahnya. Di sini ada langkah mujahadah dan riyadhah. Yang kedua yaitu taubat. Yang keempat itu ada wara'. Yang kelima itu juhud. Yang keenam ada kefakiran. Yang ketujuh sabar. Yang kedelapan ada tawakal, teman. Wah, sangat banyak ya. Nah, di sini langsung saja saya ingin menjelaskan tentang makam taubat atau al-taubah, teman-teman. Ayo, siapa yang udah tahu? Nah, di sini saya jelaskan ya. At-taubah merupakan makam pertama yang harus dilewati setiap syalik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah dan riyadhah. Hampir semua sufi sepakat bahwa taubat adalah makam pertama yang harus dilalui setiap salik. Istilah taubat berasal dari bahasa Arab, teman. Toba, yatubu, tobatan, yang berarti kembali. Dan disebut Al-Quran sebanyak 80 kali menyebut bahwa istilah tobat disebut dalam Al-Quran berulang kali dengan beragam bentuk kata seperti atubu, tatuba, yabtub, yatubu, yatubu, yatubun, yatub, tubu, at-taubi, taubah. Istilah tobat diartikan sebagai berbagai dan kembali kepada Allah dari dosa seseorang untuk mencari pengumumannya. Nah, di sini banyak ya teman kata-kata taubah. Taubah itu tadi ayo apa aja? Ada ya tubuh, ya betub. Itu sendiri udah mempunyai makna yang berbeda-beda, tetapi dia tetap satu frekuensi. Ya, frekuensi dasar dari at-taubah sendiri. Hai, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Artika Syafitri. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai sabar dan zuhud. Apa sih yang dimaksud dengan sabar dan zuhud? Yuk simak penjelasannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai zuhud. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab zahada, yazhudu, zuhdan, yang artinya menjauhkan diri, tidak menjadi berkeinginan dan tidak tertarik. Dalam Al-Quran, kata zuhud tidak digunakan, melainkan kata al-zahidin sebanyak 1 kali yang disebut dalam Quran surat Yusuf ayat 20. Meskipun istilah zuhud kurang digunakan dalam Al-Quran, akan tetapi banyak ayat Al-Quran yang mengarah secara tegas kepada makna zuhud, yaitu dapat dilihat dalam penjelasan dalam Al-Quran mengenai keutamaan akhirat daripada dunia. Menurut penjelasan dari para sufi, dunia dan semua kehidupan materinya adalah sumber kemaksiatan dan penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian tentang dunia ini, Hasan Basri pernah berkata, perlakukan dunia ini sebagai jembatan, dilalui jangan membangun apa-apa. Selanjutnya dalam kesempatan lain, beliau juga mengemukakan, jauhilah dunia ini karena ia bagaikan ular, lembut dengan dalam elusan tangan, kemudian racunnya mematikan. Hati-hati terhadap dunia ini karena ia penuh kebohongan dan kepalsuan. Selanjutnya adalah, menurut dari pengertiannya, zuhud dapat dipahami bahwa tingkatan zuhud pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah orang yang zuhud terhadap dunia, padahal ia suka padanya, hatinya condong padanya, dan nafsunya selalu menoleh kepadanya. Meskipun demikian, dilawannya bahwa nafsu dan keinginan tersebut kenikmatan duniawi itu. Orang tersebut disebut dengan mutazahid.
atau orang yang berusaha untuk hidup zuhud. Kemudian yang kedua adalah orang yang zuhud terhadap dunia dengan mudah karena ia menganggap terhadap perkara keduniaan itu sepele atau sedikit sekali manfaat dan gunanya. Meskipun demikian, ia menginginkannya. Akan tetapi, ia melihat kezuhutannya dan berpaling padanya. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang zuhud terhadap dunia, tetapi zuhud terhadap kezuhutannya itu, sehingga tidak terasa bahwa dirinya telah meninggalkan jubah keduniaannya. Orang yang demikian setingkat dengan orang yang meninggalkan tembikar dan memungut intan permata, sehingga dapat dipahami bahwa zuhud adalah perihal meninggalkan dunia atau mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Menurut Kiai Ahmad, zuhud dalam pengertian luas adalah melepaskan ketergantungan hati terhadap segala macam kehidupan dunia dan kehidupan materinya. Maksudnya adalah kita tidak selalu harus serta-merta meninggalkan kehidupan dunia dan acuh terhadap kehidupan dunia tersebut, tetapi zuhud bisa dipahami sebagai langkah antisipatif untuk tidak selalu bergantung pada dunia dan pengaruh-pengaruh dalam dunia tersebut. Kemudian, manusia bisa memposisikan diri sebagai makhluk individu dan sosial secara seimbang. Oleh karena itu, Kiai Ahmad tidak begitu setuju, bahkan menentang kepada setiap orang atau kelompok yang hidup dalam pergaulan secara eksklusif. Dengan demikian, Kiai Ahmad sebenarnya cukup idealis dalam memahami zuhud, sehingga zuhud yang kontekstual. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai sabar. Sabar dalam bahasa Arab berarti sabara, yasbiru, dan sabran, yang maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Kata ini disebutkan di Al-Quran sebanyak 103 kali. Kemudian dalam bahasa Indonesia, sabar bermakna tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu hawa nafsu. Selanjutnya adalah sabar menurut Al-Ghazali, jika dipandang sebagai pengekangan tuntutan nafsu dan amarah, dinamakan sebagai kesabaran jiwa. Sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sebagai sabar badani. Kemudian sabar jiwa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek, misalnya untuk menahan nafsu makan dan seks yang berlebihan. Al-Ghazali menjadikan sabar sebagai keistimewaan dan spesifikasi makhluk manusia. Selanjutnya adalah Al-Ghazali membedakan sabar kepada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar untuk senantiasa teguh dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi atau menanggung cobaan darinya. Baiklah, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya yaitu makamat tawakal. Tawakal sendiri yaitu pasrah dan mempercayakan secara bulat kepada Allah setelah melaksanakan sesuai rencana dan usaha. Manusia hanya bisa merencanakan dan mengusahakan, tapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Sikap tawakal akan memberikan ketenangan hati bagi seorang mukmin dan akan memberikan sikap stabil dan ketenangan jiwa. Pada hakikatnya, orang yang tawakal telah memikirkan sebab dan sebabnya dengan cermat dan baik, dan ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Di samping itu, sebelum bertawakal, ia telah memiliki sifat waro atau sabar dan taubat. Sikap tawakal akan memberikan ketenangan bagi seorang mukmin dan akan memberikan sikap stabil dan ketenangan jiwa. Pada hakikatnya, orang yang tawakal telah memikirkan sebab-sebabnya dengan cermat dan baik, dan ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Di samping itu, sebelum bertawakal, ia telah memiliki sifat waro, sabar, dan taubat. Semua itu merupakan makamat yang telah memberikan kepada dirinya ketenangan, ketentraman jiwa, karena pada tiap-tiap tingkatan makamat, ia selalu bersama Allah dan kepadanya ia bertawakal.
Perilaku tersebut bagi seorang sufi telah memberikan keridhaan akan jiwanya dan tidak akan merasakan sikap ridho ini kecuali orang yang benar bertaubat, waro dan bertawakal, lalu ridho dengan segala apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah, selanjutnya ada maqamat ridho. Nah, teman-teman tahu gak sih arti dari kata ridho? Nah, kata ridho sendiri berasal dari kata rodia, yardo, dan ridwanan yang artinya senang, puas, memilih, persetujuan, menyenangkan, dan menerima. Dalam kamus bahasa Indonesia, ridho adalah rela, suka, senang hati, perkenan, dan rahmat. Di kalangan para sufi sendiri, terjadi perbedaan pendapat. Apakah ridho tergolong maqamat atau ahwal? Nah, sebagian mereka memasukkannya dalam kategori maqamat dengan alasan datangnya sikap ridho itu adalah berkat perjuangan yang dilakukan secara berantai. Sebagian lagi menganggapnya kategori ahwal, bahwa itu bukan merupakan usaha dari seorang hamba. Bahkan itu turun dalam hati seperti turunnya tiap-tiap ahwal. Dalam hal ini, Al-Quraisy berkata bahwa kedua hal tersebut dapat dipadukan, yaitu awal dari ridho adalah diusahakan oleh seorang hamba dan itu bermakna tergolong maqamat, dan akhir daripada ridho itu termasuk ahwal yang bukan diupayakan oleh seorang hamba. Menurut Kamar Kailani, sebagai dikutip dari Rifai Siregar, sebagian sufi berpendapat bahwa ridho merupakan maqamat terakhir dari perjalanan seorang salik. Akan tetapi, bagi sufi yang mengakui adanya ittihad, maqamat itu termasuk juga mahabbah, ma'rifat, dan kemudian al-fana, dan berlanjut dengan ittihad. Setelah mencapai makam kal di mana nasib hidup salik bulat-bulat diserahkan pada pemeliharaan Allah, meninggalkan serta membelakangi segala keinginan terhadap apapun selain Tuhan, maka harus segera diikuti menata hatinya untuk mencapai makam ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Geni Putri. Hari ini saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang makam mahabbah dan makam ma'rifah. Yang pertama adalah makam mahabbah. Al-mahabbah adalah bentuk masdar dari kata yang mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama melazimi dan tetap, yang kedua biji sesuatu yang dari memiliki biji, yang ketiga sifat keterbatasan. Pandangan kaum teolog yang dikemukakan oleh Webster bahwa al-mahabbah berarti keredaan Tuhan yang diberikan kepada manusia dan keinginan manusia menyatu dengan Tuhan. Sebagaimana yang dipahami masyarakat bahwa ada al-mahabbah Tuhan kepada manusia dan sebaliknya, dan ada mahabbah manusia kepada Tuhan dan sesamanya. Imam Al-Ghazali sebagai seorang sufi mengatakan bahwa al-mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Jika dipahami pernyataan tersebut, maka al-mahabbah manusia ada beberapa macam karena kecenderungan hati di antara setiap orang berbeda-beda. Ada yang cenderung kepada harta, ada kepada sesamanya, dan ada pula kepada Tuhan. Kecenderungan mereka tidak terlepas dari pemahaman dan penghayatan serta pengalamannya terhadap ajaran agama. Selanjutnya, makam ma'rifah. Makam ma'rifah adalah suatu pendekatan atau cara mengenal Allah. Dalam pandangan sufisme dikenal dalam istilah ma'rifatullah. Mengenal Allah dalam perspektif ini bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah
tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai substansi esoteris dan eksoteris dalam pandangan tasawuf dan juga pengalaman spiritual sufi. Secara etimologi, eksoteris ini diambil dari bahasa Inggris yaitu eksoterik, yang eksoterik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yaitu exoterikos yang artinya yang luar atau yang lahiri. Kemudian secara terminologis, eksoterik adalah suatu yang tidak terbatas bagi sekelompok orang atau bisa juga untuk khalayak umum atau juga bisa untuk publik. Yang artinya esoterik ini adalah lawan dari esoterik itu sendiri. Kemudian bisa disimpulkan juga bahwa eksoterisme ini diartikan sebagai aspek luar atau formal, dogma, ritual, etika atau moral sebuah agama. Sedangkan esoterisme ini adalah inti terdalam ataupun inti terdalam dari sebuah agama kayak gitu. Jadi tasawuf dalam Islam ini tidak terlepas dari dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur batin dan unsur lahir. Unsur lahir sendiri ini diwakili oleh syariah atau esoteris. Kemudian yang unsur batin ini diwakili oleh esoteris. Eksoteris ini adalah bentuk formal dari agama seperti penamaan tempat ibadah, kemudian tata cara pelaksanaan ibadah, kemudian sedangkan itu esoteris dalam ajaran yang halus. Esoteris ini adalah sebuah ajaran yang halus, indah, dan mengajarkan toleransi kepada semua agama. Kemudian subbab yang kedua yaitu pengalaman spiritual sufi. Menurut sebagian ahli, tasawuf jiwa adalah ruh setelah bersatu dengan jasad. Penyatuan ruh dan jasad ini melahirkan sebuah pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad dan ruh. Sedangkan dalam dunia kesufian, jiwa atau ruh atau hati juga merupakan pusat vital sebuah organisme kehidupan, dan juga dalam kenyataan yang lebih halus itu merupakan tempat duduk dari sebuah hakikat yang mengatasi setiap bentuk pribadi seseorang. Para sufi juga mengekspresikan diri mereka dengan suatu bahasa yang sangat dekat dengan Al-Quran, dan ekspresi ringkas terpadu mereka itu mencakup sebuah esensi agama. Esensi ajaran sebuah agama itu mereka semua cangkup. Dan seperti yang kita tahu sekarang ini, di era modern ini, spiritualitas itu semakin menyusut atau semakin gersang gitu di setiap individu. Jadi di era modern ini spiritualitas itu sangat dikejar, bahkan sangat didambakan bagi setiap orang atau semua orang yang ingin spiritualitas diri mereka itu meningkat. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.